Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Reka Surya semua, apa kabar? Salam dari baru terbarukan. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah video. Mungkin kedepannya juga akan ada beberapa video yang temanya akan seperti ini. Jadi kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami dalam bentuk penjelasan yang lebih rinci, bukan hanya dalam bentuk tekstual saja kan, biar jadi harapannya kita bisa sharing lebih banyak dan mungkin di beberapa orang, beberapa subscriber kami lebih enak melihat dalam bentuk visual dibanding hanya membaca dalam teks komen saja gitu. Oke, jadi untuk di video perdana ini ada pertanyaan yang masuk ke kami dari Rafli. Pertanyaan itu, kira-kira kriteria gedung yang memenuhi pemasangan PLTS rooftop itu apa saja? Ya, jadi ini pertanyaan yang mungkin banyak ya umum lah ya, dan banyak orang yang mungkin ingin tahu. Jadi berikut adalah beberapa poin penting dari gimana kita berkaitan dengan pertanyaannya. Nah, kriteria gedung yang memenuhi pemasangan PLTS. Nah, jika kita berbicara tentang saya mau pasang PLTS nih, saya harus bangun bangunan seperti apa? Nah, pertama yang harus diperhatikan adalah satu, posisi. Posisi dalam hal ini bukan posisi bangunan, tapi posisi atap. Nah, posisi atap yang paling enak adalah yang menghadap utara atau selatan. Alasannya adalah secara prinsip sebenarnya karena kita posisinya ini Khatulistiwa nih ya. Jadi kalau kita daerahnya di bawah Khatulistiwa, kita hadapkannya ke utara. Nah, kalau misalnya kita di atas Khatulistiwa, kita hadapkannya ke selatan. Nah, kenapa demikian? Kita berasumsi misalnya saya punya rumah. Maaf ya, gambarnya jelek. Saya punya rumah. Ini sisi barat, ini sisi timur. Jadi atapnya itu menghadap ke barat atau timur. Matahari kan terbit dari sini nih. Nah, berarti ada satu kondisi di mana matahari itu bersinar, tapi yang diterangi hanya di sisi sebelah sini aja nih. Jadi yang diterangi hanya atap di sisi sebelah sini, sementara di sisi sini itu kena shading di sisi baratnya. Jadi alasan utamanya karena itu sebenarnya. Jadi kalau kita masangnya di sisi atap barat atau timur, dia potensi untuk mendapatkan sinar mataharinya itu bisa berkurang karena kita ketahui sedang ada matahari nih, tapi ternyata dia sudah nggak kena matahari, kena shading. Jadi kita prefer dia menghadap ke utara atau selatan. Nah, jadi ini misalnya atap nih, tampak dari atas ya. Ini utara atau selatan. Matahari kan terbitnya dari timur ke barat nih. Ini misalnya ini timur ke barat nih. Barat nih ya, sorry, barat dan timur nih. Jadi matahari terbitnya ke sini. Nah, di sepanjang hari dua sisi atap ini akan terkena cahaya matahari itu akan optimal. Ya, itu satu. Papa lagi bikin apa? Hai. Poin kedua yang perlu diperhatikan adalah luas area. Poin kedua adalah luasan. Jadi luasan seberapa luas modul surya bisa kita pasang.
Jadi ini utara ke selatan. Luasan. Jadi rule of thumb-nya itu adalah luasan yang dibutuhkan adalah sekitar 6 sampai 12 meter persegi. Kisaran. Kenapa demikian? Jadi ini luasan yang dimaksud itu adalah luasan penempatan modul surya ya. Ini beberapa contoh proyek lah misalnya. Nah, modul surya ini itu dimensinya sekitar, ini contoh yang kita pasang di Ion. Jadi satu modul surya itu sekitar 1 kali 2 meter. Ini 5 kW nih total. Jadi dimensi luasan itu untuk 2 section ini adalah 4 kali 4 meter persegi. Ditambah ini 4 kali 2 meter. Jadi anggaplah kita mau bikin 1 kW ya, dengan modul suryanya 405 WP. Nah, 405 WP itu kebutuhan luas areanya sekitar 3 kali 2 meter atau 6 meter persegi. Kalau misalnya luasnya agak gede, agak besar, space yang dibutuhkan itu kadang kita harus membuat maintenance access diantaranya seperti ini. Ini yang kita pasang di PLN Puslitbang Duren 3. Jadi dibuatkan maintenance access atau jalan gitu. Kadang per 2 row dibuatkan 1 maintenance access. Jadi tergantung kebutuhan. Makanya range-nya itu di sekitar 6 sampai 12 meter persegi sesuai dengan kebutuhan area. Tapi minimal kalau residensial yang bisa kita rapat-rapetin ya itu seperti ini. Kebutuhan luasnya. Oke. Nah, poin ketiga yang perlu diperhatikan adalah masalah terkait dengan shading. Kalau misalnya ya shading lah ya yang jadi concern utama. Jadi kita harus menempatkan modul surya itu di tempat-tempat yang tidak ada shadingnya, atau di tempat yang paling tinggi, atau rumah yang kadang kita punya rumah terus tetangga kita ternyata lebih tinggi lagi. Jadi shading harus jadi perhatian utama. Seperti di Ion ini misalnya, ya ini sudah tingkat 2, tapi di sini ada pohon-pohon nih yang tinggi sebenarnya, tapi alhamdulillah sih nggak lebih tinggi daripada rumahnya dia sendiri. Jadi atau kita lihat di sini nih, ini ini fotonya belum terpasang, tapi kita pasang di Kelapa Gading. Posisi rumah bagus, luasan atap ada, tapi kondisinya adalah di belakangnya dia dan di sampingnya itu ada bangunan yang lebih tinggi dari rumah si bapak. Akhirnya kami memberikan solusi untuk memasangnya di daerah sini, di kolam ini. Kita bilang, saya sih bilang kolam. Nah, akhirnya modul suryanya dipasang di sini. 6 biji. Jadi dia terbebas dari shading dari bangunan 2 ini, dan dia sendiri posisinya jadi bagus, lumayan. Dan dengan solusi ini pun kita bisa memberikan value lebih dari si bapak dengan berhidroponik gitu. Jadi luasan area sini itu masih bisa dipakai untuk beraktivitas. Itu contoh terkait dengan shading. Selanjutnya tipe rooftopnya. Nah, PLTS bisa dipasang di berbagai jenis atap rooftop yang ada, apakah dia genteng ataupun dak. Jadi secara teori sih mau jenis atap apapun bisa dipakai. Yang paling simpel sebenarnya genteng ya kan. Ya,
atau duct itu cost-nya akan sedikit lebih mahal karena kita harus bikin ground support. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan pertanyaan kira-kira kriteria gedung apa, nah kalau terkait dengan jenis atapnya sih ya bebas, atapnya mau apapun bebas. Cuman kalau misalnya mau dipikirin ya udah buatnya dari genteng atapnya dengan luasan yang cukup, semuanya hadap utara. Nah itu paling efektif. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah yang kelima yang harus dipikirkan adalah Hai. Apaan, Pak? Bikin video YouTube. Matiin dulu TV-nya deh. Yuk. Matiin dulu TV-nya. Kenapa? Kamu nggak nonton? Aku nonton dari sini. Nggak bisa. Biasanya dilihat. Poin kelima adalah daya dari PLN. Nah, aturan standar adalah PLTS itu lebih kecil atau sama dengan daya dari PLN. Itu batasannya. Jadi batasannya sebenarnya ada dua ya. Batasan dari luasan atap dan batasan dari daya PLN itu sendiri. Jadi PLTS nggak boleh lebih dari PLN. Yang ke-6 adalah kemampuan atap. Ini sebenarnya lebih ke seberapa kuat struktur atap untuk menampung tambahan beban baru di atasnya. Jadi satu modul 405 WP itu sekitar 24 kg. Jadi dengan penambahan dia di atap harusnya rumah yang akan dipasangin ini harus mampu mendapatkan tambahan berat sekitar 12-15 kg per meter persegi coverage. Jadi kalau misalnya dia ini lebih ke bangunan dulu mungkin ya, yang masih struktur atap kayu atau warehouse yang memang didesain dari awal struktur atapnya seperti apa gitu. Nah, untuk residensial yang sudah pakai baja ringan cenderung tidak terlalu bermasalah selama ini sih. Tapi kalau misalnya memang satu bangunan ingin lebih detail lagi terkait dengan strukturnya mau dihitung, berarti dia harus mensupport tambahan berat sekitar 12-15 kg per meter persegi. Kalau misalnya agak besar mungkin bisa sampai 20 gitu. Karena kan ada kabel, ada tray, ada walkway ya, kayak gitu kan jadi perhitungan. Tapi untuk residensial sih mungkin sekitar ya 12-15 kg lah per meter persegi. Nah, jadi kita kembali ke pertanyaannya ya. Kira-kira kriteria gedung yang memenuhi pemasangan PLTS rooftop seperti apa? Nah, 6 poin ini aja yang penting sebenarnya. Jadi posisi, luasan yang harus diperhatikan, terus terkait dengan shading itu juga harus diperhatikan, tipe rooftopnya juga harus diperhatikan, daya dan kemampuan dari atap. Kalau misalnya mau lihat-lihat contoh rumah-rumah yang sudah terpasang, jadi ini nggak semua posisinya utara banget. Tapi sebelum kita melakukan instalasi, kita selalu membuat simulasi untuk setiap area yang akan dipasang. Jadi kita menjaga ekspektasi customer nih. Oh Pak, kita masangnya bisanya di sini dan di sini dan di sini. Setelah disimulasikan produksinya segini. Bagaimana menurut Bapak? Gitu.
atau posisinya ini utaranya agak-agak serong kayak gitulah. Jadi kita tetap mensimulasikan. Jadi walaupun dia barat dan timur, bisa saja ternyata karena kita kebetulan daerah khatulistiwa ya, jadi matahari sebenarnya banyak banget, kita kaya banget dengan matahari. Kadang posisi barat, timur, utara, selatan itu tidak terlalu berpengaruh, ya bukan terlalu berpengaruh. Nilai yang kita dapatkan pada saat simulasi itu tidak terlalu signifikan, apalagi untuk kelas residensial yang mungkin hanya 2, 3, 5 kW gitu. Jika itu berkait dengan power plant ya mungkin masuk akal, karena penambahan sedikit itu akan berpengaruh besar untuk keseluruhan sistem. Tapi untuk residensial ada beberapa simulasi yang ternyata walaupun di barat timur ya tidak terlalu signifikan perubahannya, tapi secara teori tetap harus dipasangnya di hadap utara atau selatan. Saya kira demikian dulu penjelasan saya untuk pertanyaan dari Rafli ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan ke video-video selanjutnya yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam energi baru terbarukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.